F1 adalah dunia yang sangat amat kompetitif, terutama bagi para driver. Selalu ada persaingan yang ketat di antara mereka, bahkan dengan rekan setim mereka sendiri. Karena ada ujar-ujar, your biggest rival is your teammate. Rekan setim lu lah yang paling pertama yang harus lu kalahin. Bukannya apa-apa, karena dia adalah barometer yang paling adil buat lu. Karena dia juga yang pakai mesin dan mobil yang sama. Dan emang sepanjang sejarahnya, udah banyak banget rivalitas panas dalam satu tim. Kayak misalnya Hamilton dan Rosberg yang dulunya sobatan, bisa rusak pas jadi rekan setim. Terus juga ada Hamilton pas masih rookie sama Alonso, ada juga ribut-ribut Webber yang nggak mau jadi wingman-nya Vettel, dan beberapa feud legendaris kayak Senna Prost dan Piquet Mansell. Banyaklah kasus teman setim yang awalnya baik-baik aja, bisa jadi berantem bertahun-tahun gara-gara ribut di dalam dan di luar track. Tapi ya kita nggak bisa salahin mereka juga sih, karena pada akhirnya cuma bisa ada satu pemenang kan. Nah, lu pasti udah pernah denger dong berita kalau Pierre Gasly bakal gabung sama Alpine untuk musim F1 2023, yang berarti dia akan menjadi pasangan tim Esteban Ocon. Lah, emang terus kenapa? Nah, masalahnya gini, Ocon sama Gasly punya hubungan yang kurang enak satu sama lain, bahkan sampai saling gak nyapa gitu. Padahal dulunya mereka berdua bestie banget. Kira-kira apa ya masalahnya bisa sampai selek kayak gitu? Jauh sebelum balapan di F1, Gasly dan Ocon udah balapan bareng di level karting bocah. Mereka seangkatan sama Charles Leclerc dan Antoine Hubert, pembalap F2 yang sayangnya harus lebih dulu pergi sebelum sempat naik kelas ke F1 kayak teman-teman seangkatannya itu. Jadi emang mereka ini kayak udah kenal dari mereka masih SD. Dan kebetulan Ocon dan Gasly sama-sama lahir di tahun 96. Mereka berdua berasal di daerah Normandy, nggak jauh dari kota Paris. Terus jarak rumah Ocon dan Gasly paling cuma sekitar radius 5 kilo, kayak deket banget gitu. Dan kebetulan juga kedua orang tuanya udah saling kenal dan temenan. Cuma lucunya, Gasly pas masih kecil belum tertarik sama balapan. Dia masih lebih suka main sepak bola. Padahal justru keluarganya Gasly yang punya darah dan sejarah di dunia balap. Bapaknya Gasly pernah balapan di rally dan balap ketahanan. Kakeknya balapan di karting, bahkan neneknya aja pernah jadi juara balap di karting. Gasly-nya malah main bola dan justru Ocon yang lebih dulu suka dan mulai karir kartingnya. Padahal kalau ditanya keluarganya Ocon, meskipun dekat juga sih sama dunia balap, kebetulan bapaknya Ocon ini punya bengkel, tapi secara umum Ocon datang dari keluarga yang maksain anaknya buat balapan. Iya, bapaknya itu sampai harus ngejual apapun yang dia punya demi ngebiayain karir balapnya si Ocon. Dan tentu karena dua keluarga ini emang akrab, akhirnya ada satu kesempatan pas mereka masih sekitar usia 7 tahunan, bapaknya Ocon nyuruh Gasly kecil buat minjem go-kartnya Ocon dan suruh dia nyoba juga. Barulah dari situ Gasly jadi tertarik juga buat balapan dan akhirnya beneran terjun ke dunia balap dan nggak lagi main sepak bola. Padahal dulu Gasly itu main bolanya bener-bener sampai niat mau jadi profesional. Jadi emang beneran yang kayak SSB gitu, bukan sekedar asal main bola aja. Setelah Gasly juga nyangkut sama dunia balap, dua berondong Prancis ini jadi makin akrab, udah kayak saudara gitu. Gasly cerita betapa isengnya mereka dulu. Saking akurnya, pas lagi musim salju, mereka datengin trek lokal yang lagi sepi karena emang masuk musim dingin dan jarang orang pakai. Dan karena dinginnya itu, mereka saling ngangetin tangan mereka supaya nggak dingin dan terus balap lagi di sekitar 3-4 lap doang, terus ngangetin lagi. Jadi kelihatan kayak buat mereka itu balap udah kayak mabar game. Tapi kalau menurut Gasly sih, emang masa kecil mereka itu merupakan masa dimana mereka harus selalu balapan bareng dan ya lumayan lah keisengan mereka itu bisa ngelatih mereka membuat jadi lebih kompetitif. Dan dua-duanya emang kompetitif parah sih. Pas kecil kalau ada yang kalah pasti berujung nangis gerung-gerung nggak terima kekalahannya itu. Ya namanya juga bocil ya kan. Tapi ya sebagaimana alamiahnya dunia balap, nggak ada yang namanya juara bersama kan. Jadilah mentalitas kompetitif itu pelan-pelan nantinya mulai memisahkan mereka saat mereka mulai bersaing di tingkat nasional sampai terus naik ke kelas regional dan kelas internasional. Kalau kata Gasly sih persahabatan mereka baru bener-bener mulai kacau pas tahun 2009 di saat Brixton Cup di Eropa. Di race itu, Gasly dan Ocon bertarung untuk mendapatkan posisi ketiga. Terus di tikungan terakhir pas final lap, mereka saling nyenggol satu sama lain, tapi akhirnya Gasly yang bisa meraih posisi yang lebih tinggi dari Ocon. Semenjak kejadian itu, Ocon ngaku dia nggak suka dikalahin mulu sama Gasly. Bisa dibilang Ocon ngerasa minder lah, sahabat sendiri, udah sering latihan bareng, malah dia doang yang terus-terusan kebagian menangnya. Lama-lama iri juga kan, ya tapi ya itu namanya juga masih bocah. Tapi ngambeknya Ocon makin lama makin jadi, sampai ujung-ujungnya udah nggak mau lanjut latihan bareng lagi. Di ajang balapan KF3 di sekitar awal 2010-an, mereka ketemu lagi dan masih sempat balapan wheel to wheel dan saling nyenggol juga. Padahal di KF3 ini udah termasuk di level internasional, jadi mereka seharusnya udah lebih profesional kan? Gasly yang sebenarnya masih mau perjuangin pertemanan mereka, akhirnya turun tangan. Dia ngomong gini ke Ocon, "Oke, mendingan kita stop deh hal-hal konyol kayak gini. Intinya lu fokus sama urusan lu, gue fokus sama urusan gue." Dari situ, Gasly pun sadar kalau Ocon udah nggak ada niatan untuk mempertahankan hubungan mereka dengan baik. Karena setelahnya di mata Gasly, Ocon ini udah kayak nggak mau ngomong lagi sama dia. Gasly sih sempat berharap ya Ocon minta maaf, tapi hal tersebut masih belum dia dapat. Nyesek nggak sih? Udah dekat bertahun-tahun, tapi dari salah satu sisi malah nggak pengen lanjutin.
Retaknya hubungan Ocon dan Gasly ini juga merembet ke pertemanan orang tuanya. Orang tuanya jadi nggak mau berkawan lagi dan nggak mau ngumpul bareng setelah clash ini. Bahkan kalau menurut insider F1, Joe Howard, dua keluarga ini nggak mau datang ke track barengan. Ya agak sayang juga sih, padahal orang tua kan harusnya justru yang bisa nengahin kan. Tapi ya bagusnya sih, waktu bisa membantu mereka menjadi lebih dewasa. Walaupun hubungan mereka di luar track kurang baik, lama-kelamaan mereka boleh saling hormat lagi sebagai pembalap, tapi itu tadi, sebatas profesional aja dan tentu karena emang udah gede juga kan. Kalau bicara siapa yang lebih cepat pas waktu masih bocah, sebenarnya kalau dari segi prestasi, Ocon sedikit lebih menonjol ketimbang Gasly. Ocon beberapa kali menang kejuaraan nasional, sedangkan Gasly hanya pernah menang sekali di karting kejuaraan nasional. Lanjut di jalur Lower Series, jalur mereka sedikit agak berbeda ya keduanya. Gasly lebih dulu naik ke kelas GP2 atau yang setara F2 sekarang, tapi lama nyangkut di sana dan bahkan sempat balapan di Formula Nippon dan Formula E dulu. Sedangkan Ocon, meskipun nggak pernah balapan di GP2, dia lebih beruntung bisa lompat naik ke F1 setelah menang GP3 di tahun sebelumnya. Dan singkat cerita, mereka berdua akhirnya bisa tembus ke Final Cup of Motorsport, yaitu F1. Ocon bisa masuk F1 lebih dulu di tahun 2016 pas ngegantiin Bang Rio Haryanto di Manor. Tapi ya Gasly juga nggak harus nunggu lama buat dapat debutnya sih. Gasly dapat kesempatan debut di Toro Rosso pas tahun 2017. Dan Ocon yang udah jadi full season driver di Team Force India, mereka pun berdua ketemu lagi dong. Tapi sekarang udah di panggung balapan paling top, yaitu di F1. Tapi ya namanya F1 toh, nggak mungkin akan mulus terus kan. Beberapa kali mereka saling crash. Bahkan di home race mereka di French GP tahun 2018, pas lap pertama, itu bener-bener ngecewain keduanya banget sih, karena dua-duanya DNF gitu. Terus di Meksiko tahun 2018 juga, sampai Gasly bilang kalau sama Ocon pasti gitu terus, karena dia didorong keluar track sama Ocon. Nah itu kan di dalam track tuh. Di luar, terutama di sosmed, kelihatan banget kalau keduanya itu masih sama-sama nggak suka. Soalnya pernah nih, mereka berdua sama-sama abis dari acara festival di Cannes gitu, dan difoto di bareng di acara itu, tapi pas diposting dua-duanya saling nge-crop fotonya. Ocon nge-crop Gasly, Gasly nge-crop Ocon. Jadi kayak emang nggak suka banget gitu ada di satu frame yang sama. Terus juga paling keinget pas dua-duanya abis menang buat kali pertamanya di F1. Pertama tentu pas Gasly menang pertama kali di F1 pas di Monza tahun 2020. Hampir semua pembalap di grid itu semuanya ngasih selamat ke Gasly. Entah itu pas wawancara post-race kah, di Instagram atau Twitter pribadinya, atau ngedatangin langsung pas turun dari mobil, atau bahkan pas masih di mobil lewat radio kayak misalnya Grosjean, yang kelihatan banget excited pas tahu Gasly menang. Dan dari sekian banyak pembalap yang nyelamatin itu, Ocon buru-buru nyelamatin dong. Nge-mention pas post-race interview aja enggak. Pahit banget nggak sih? Ya katanya sih pas di hari Selasa abis race itu, Ocon sih bilangnya dia japri ke Gasly ya buat bilang congrats buat first win-nya. Dan Ocon akhirnya menang juga di F1 di tahun 2021. Gasly di sesi post-race interview langsung nyelamatin Ocon. Jadi ya mungkin emang bener Ocon nyelamatin dia pas Gasly menang dulu. Sebenarnya di luar balapan F1, Gasly ngaku mereka masih suka ngobrol, bahkan masih kadang hangout. Cuma ya obrolannya itu-itu aja, garing kali ya. Namun situasinya pasti akan jadi jauh berbeda pas nanti udah jadi rekan tim. Bayangin aja bertahun-tahun nggak baikan nih, mungkin sebenarnya masih ada penjelasan yang kurang jelas dari kedua pihak, tapi terus tiba-tiba setim. Kayak apa coba? Ditambah lagi pas lagi hebohnya silly season, sebelum Gasly diumumin bakal masuk Alpine, Ocon sendiri bilang kalau sebenarnya dia pengen Mick Schumacher, anak legenda F1 Michael Schumacher, jadi rekan timnya di Alpine. Pas itu berita Alonso bakalan cabut dari Alpine itu emang tiba-tiba banget sih, jadi kayak semua driver yang belum kedapatan seat tahun depan nargetin Alpine, termasuk si Mick. Nah, Mick sama Ocon ini bestie banget. Kalau di race week, pasti mereka kelihatan bareng melulu. Entah itu di driver parades lah, atau setelah race. Dan di luar F1 juga mereka sering banget jalan-jalan, bahkan sampai double date sama pacarnya. Kalau kata Ocon, Mick itu bisa kompetitif dan cepat walaupun di mobil khas yang nggak kencang-kencang amat. Dan dia juga ngerti sama situasinya Mick, itu mirip-mirip sama awal karir dia di F1 pas masih bareng Manor Racing. Jadi kayak susah mau tampil maksimal tapi mobilnya nggak mendukung. Jadi Ocon juga ada niatan bantu sahabatnya sendiri. Alhasil ya wajar kalau buat Ocon, teammate yang ideal itu adalah Mick Schumacher. Dan legend juga ingat, Ocon ini childhood hero-nya itu bapaknya Mick, Michael Schumacher. Helmnya pas balapan di karting aja, niruin banget desain helmnya Michael Schumacher. Ya kali nggak pengen masuk ke circle keluarganya Schumacher kan? Ini jadi agak beda dengan Ocon selama ini, soalnya selama karir Ocon di F1, dia bisa dibilang kurang akrab sama rekan setimnya. Pas kayak waktu dia masih di Force India, Ocon sama Perez itu sering banget nabrak kalau lagi pas balapan wheel to wheel. Kayak misalnya di Singapura GP tahun 2018, mereka kurang ngasih space sampai akhirnya Ocon DNF. Dan sama juga kayak di Spa 2017, mereka sampai tabrakan 2 kali. Sampai Ocon pernah nuduh Perez itu pengen ngebunuh dia. Jadilah gara-gara mereka berdua kurang kooperatif, ya akhirnya yang rugi nggak cuma mereka juga kan, tapi Force India juga buat poin-poin Constructor Championship.
Oke, kita udah tahu lah ya gimana mereka dulu dan apa yang mereka ribut, sama sikapnya mereka pas ketemu lagi di F1. Nah, poin penting buat Alpine sekarang adalah gimana caranya mereka bisa manfaatin dua talenta Prancis paling paten setelah era Alain Prost ini. Baru sekarang ada dua pembalap Prancis di grid yang dua-duanya adalah pemenang balap. Setelah masa Jean Alesi dan Oliver Panis di 90-an akhir, dan keduanya balap di satu tim yang sama-sama dari Prancis. Bakalan seru banget sih gimana keduanya beneran bisa saling bantu. Karena kalau gue boleh bilang, kedua pembalap ini model tipe Alpha Male semua yang maunya sama-sama jadi nomor satu di tim. Coba ya lu ingat, di Alpine Ocon udah berhasil dalam tanda kutip menyingkirkan juara dunia 2 kali mereka, Fernando Alonso dari tim. Sedangkan Gasly terbukti udah jadi tulang punggung tim Alpha Tauri semenjak dia nggak cocok jadi pembalap kedua di Red Bull pas tahun 2019. Jelas dong, dua-duanya tipe yang mau gendong tim dan punya ego yang gede juga. Apalagi salah satu motivasi Gasly buat keluar dari lingkaran Red Bull, ya kan karena dia sadar ya, dia nggak bisa jadi pembalap utama di Red Bull selama masih ada Max di sana. Ya tentu selain emang kontrak dan gaji dari Alpine yang katanya 3 kali lebih gede daripada nilai yang bisa dikasih sama Alpha Tauri. Nggak ada yang meragukan kualitas dua pembalap ini sih, cuma aja ya itu, Alpine jelas berjudi besar dengan masukin Gasly ke tim. Kalau keduanya bisa nyetel dan bisa saling bantu dengan modal teknis kayak sekarang, kayaknya posisi best of the rest di bawah trio Red Bull, Ferrari, dan Mercedes sih bisa banget didapat ya, sambil ya minimal ngintip-ngintip peluang podium lah. Ya harapannya at least, kalaupun mereka berdua akhirnya tetap nggak bisa akur atau get along, mudah-mudahan tetap bisa jadi pelucut semangat buat keduanya untuk sama-sama finish di posisi terbaik. Alpine sih tentu ujung-ujungnya bodo amat lah ya, lu mau ribut kayak mau apa kayak, kalau hasilnya bisa bikin Alpine makin naik posisinya di klasemen konstruktor. Kalau itu kejadian, mereka pasti dipertahanin sih, biarpun mereka nggak cocok. Karena pasti yang penting buat Alpine adalah hasil di tracknya kayak gimana. Itu aja sih menurut gue. Kalau menurut lu bakal kayak apa nih duet Ocon dan Gasly di Alpine tahun depan? Langsung aja komen di bawah ya. Makasih banyak udah nonton video ini. Tentu seperti biasa jangan lupa like dan share kalau lu beneran suka. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!